Cinta yang tak meminta balasan. Di tanah Basrah yang berdebu dan panas, lahirlah seorang perempuan tanpa kemewahan, tanpa pelindung dunia. Namanya Rabiah. Sejak awal hidupnya, ia mengenal kekurangan lebih dulu daripada kelapangan. Namun justru dari kekosongan itulah, hatinya diisi oleh sesuatu yang tak dapat dirampas siapapun, cinta kepada Allah. Rabiah tumbuh dalam sepi. Dunia tidak memberinya banyak alasan untuk berharap, maka ia menggantungkan harapannya hanya kepada Yang Maha Hidup. Ketika orang lain meminta, ia bersyukur. Ketika orang lain mengeluh, ia bersujud. Setiap luka menjadi tangga, setiap air mata menjadi doa. Ia tidak dikenal karena kefasihan lisan, tetapi karena kedalaman rasa. Dalam diamnya, ia berbicara kepada langit. Dalam jalannya yang pelan, ia melampaui banyak jiwa yang berlari. Rabiah mengajarkan satu hal yang kelak mengguncang pemahaman banyak orang, bahwa ibadah bukanlah transaksi, melainkan cinta. Suatu hari ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Namun jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan kau sembunyikan wajahmu dariku." Kata-kata itu bukan keberanian kosong, melainkan pengakuan jiwa yang telah selesai dengan dirinya. Ia tidak menawar pahala, tidak menimbang balasan. Ia hanya ingin dekat. Baginya, kedekatan dengan Tuhan lebih manis daripada segala kenikmatan yang bisa dibayangkan. Rabiah hidup sederhana, bahkan miskin menurut ukuran manusia. Tetapi hatinya kaya. Ketika ditanya mengapa ia tidak menikah, ia menjawab dengan lembut, "Hatiku telah penuh. Tak ada ruang tersisa selain bagi dia." Bukan karena membenci manusia, melainkan karena cintanya telah sampai pada puncak yang sunyi. Malam-malamnya panjang oleh zikir. Saat Basrah terlelap, Rabiah terjaga. Tangannya terangkat, matanya basah, lisannya bergetar menyebut nama Tuhan. Ia takut cintanya ternodai oleh ria, takut amalnya dicemari keinginan dipuji. Maka ia memilih tersembunyi, sebab cinta sejati tak perlu disaksikan. Para ulama dan sufi besar mendatanginya, bukan untuk menguji, tetapi untuk belajar. Dari seorang perempuan yang tak memiliki apa-apa, mereka menemukan segalanya. Rabiah tidak mengajar dengan kitab, tetapi dengan keadaan. Siapa yang duduk di dekatnya, hatinya terasa ditelanjangi, dipertemukan dengan niat yang sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa takut dan harap adalah pintu, tetapi cinta adalah rumah. Bahwa ibadah yang lahir dari keterpaksaan akan letih, tetapi ibadah yang lahir dari cinta akan hidup. Rabiah menyalakan obor kecil di hati umat, bahwa Allah layak dicintai bukan karena apa yang Dia beri, melainkan karena siapa Dia. Ketika usia menua dan tubuh melemah, cintanya tidak pudar. Justru semakin jernih, dunia makin jauh, akhirat makin dekat, dan Allah kian terasa hadir. Pada saat-saat terakhirnya, Rabiah tersenyum, senyum seseorang yang akan pulang setelah perjalanan panjang. Ia wafat tanpa meninggalkan harta, tanpa garis keturunan. Namun warisannya menjalar lintas abad. Setiap jiwa yang beribadah dengan rindu, setiap sujud yang basah oleh cinta, setiap doa yang tak menuntut apa-apa, di sanalah jejak Rabiah bersemi. Sebab pujangga sejati bukan yang merangkai kata, melainkan yang mengajarkan cara mencintai. Dan Rabiah al-Adawiyah telah mengajarkan umat ini satu pelajaran paling sulit dan paling indah, mencintai Allah tanpa syarat.